teman-teman muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur sekali kita bisa bersama-sama mencoba mengkaji biografi orang terbaik di sejarah kemanusiaan, dan beliau adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi teladan kita, untuk menjadi nabi kita. Dan khususnya kesempatan kali ini kita akan bicara tentang tema apa judulnya? Tentang jiwa mandiri. Jiwa mandiri pada usia muda Nabi SAW. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Kata mandiri ini sendiri hari ini tuh segala sesuatu ini harus didefinisikan ulang semuanya. Umpamanya kata mapan harus didefinisikan ulang, sukses definisikan ulang. Nah, termasuk kata mandiri definisikan, karena definisi yang kita pakai tidak sama, nanti tolok ukur kita jadi tidak sama, dan itulah masalahnya. Karenanya kemandirian ini, dan sebenarnya saling terpaut satu sama lain, saling terkait. Syariat Islam ini kalau dijalankan dengan baik pasti akan menghasilkan jiwa-jiwa mandiri. Tapi asal syariat ini dijauhi, orang jauh dari Allah, pasti yang terjadi adalah jiwa-jiwa yang akan menyusahkan, menyulitkan orang lain, yang hanya akan menjadi beban dan sampah masyarakat. Itu pasti. Akhirnya yang terjadi adalah dia hanya jiwa-jiwa yang ringkih, yang lemah, jiwa-jiwa yang semangatnya itu kalau meminta bukan memberi. Dan ini kalimat Rasul. Untuk melihat hubungannya, Rasul mengatakan, kata Nabi, bahwa ini Nabi membicarakan kebaikan zaman beliau dan zaman terbaik setelahnya. Kan zaman itu oleh Nabi disebut sebagai, kata Nabi, sebagai katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'u. Yang banyak ahli ilmunya, yang tukang ceramah sedikit di zaman itu. Apa efek dari situ? Efeknya adalah, kata Nabi, efeknya sedikit yang meminta, qalilun su'aluhu wa katsirun mu'tu. Jadi Nabi menyampaikan bahwa setelah Nabi katakan ahli ilmunya banyak, yang khotibnya, tukang ceramahnya sedikit, apa efeknya? Efeknya yang minta sedikit, yang banyak adalah yang memberi. Tapi Nabi katakan, sayati zaman, akan hadir sebuah zaman sebaliknya, berbalik total. Yang banyak adalah katsirul khutaba'u, yang paling banyak itu tukang ceramah. Kalau yang tukang ceramah banyak, itu pasti sesungguhnya qalilun fuqaha'uhu, pasti sedikit ahli ilmunya. Zaman itu masih susah nyari ahli ilmu betulan, yang banyak tukang ceramah. Dan Nabi mengatakan efek dari sedikitnya ahli ilmu dan yang banyak tukang ceramah, apa efeknya? Efeknya yang banyak itu yang minta, tapi sedikit yang memberi.
Antum lihat hadis Nabi ini teman-teman, luar biasa. Makanya antum boleh baca zaman ini bandingkan dengan zaman terbaik, padahal kita punya tugas untuk mengembalikan zaman terbaik itu. Jadi mental minta, mental ngemis, dari mulai orang miskin sampai orang kaya, dari rakyat biasa sampai pejabat tertinggi, itu pasti terjadi. Ayo kita jujur-jujuran dan fair-fairan hari ini. Mana yang lebih banyak? Yang meminta, yang ngemis dengan cara apapun. Mau yang ngemis dengan pakaian compang-camping atau yang ngemis dengan pakaian dasi lengkap dengan jasnya. Sama saja. Mau ngemis dengan tangan begini atau ngemis isinya proposal, sama aja. Ya khusus saya, lihat teman-teman. Ini semua efek, berawal efeknya dari satu fuqaha, dua khutobah itu. Kalau fuqaha, kata fikih itu artinya, arti aslinya adalah pemahaman yang dalam. Masalahnya masalah pemahaman. Kalau khutobah, ya kalau khotib itu apa? Bicara pakai mulutnya, pakai lisannya. Yang satu pemahaman, yang satu pembicaraan. Lah hari ini tuh kita kebanyakan ngomong, tapi paham juga enggak. Saya kan sering ngeliatin anak-anak muda berantem di media sosial. Sering lah, saya sengaja masang medsos saya sengaja saya pasang, saya jarang komentar, hampir nggak pernah. Saya cuma ingin jadikan sebagai jendela, mau ngukur ini generasi sudah sampai mana. Ternyata gitu, wong lucu kok. Si A berantem sama si B, ini punya logika, punya argumen, bahkan punya dalil. Yang di sini juga sama. Padahal kalau dilihat dari sisi syariat, yang sini salah juga. Karena kebanyakan ngomong aja kerjaannya. Tapi pemahamannya enggak. Pemahamannya dangkal. Antum yakinlah zaman yang seperti itu karena tadi tidak sejalan dengan syariat ini. Efek yang terjadi adalah zaman yang seperti ini pasti banyak pengemisnya. Minta aja kerjaannya. Dan saya katakan kemarin di kajian, coba bayangkan itu. Ini usia-usia kayak kita ini kan teman-teman yang kuliah nih. Antum kuliah kan kalau masuk kuliah anggap umur 18, anggap lulus umur 22 umpamanya gitu ya. Anggap begitu. Itu sampai umur 22 tahun loh kita masih nyusahin orang tua. Semalam saya bilang, sampai umur 22 tahun masih nyusahin orang tua kita ini. Iya toh? Terus kita santai aja gitu, kita pikir, memang tugasnya orang tua Pak membiayai saya. Akhi, umur 22 tahun, Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. 22 tahun itu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sudah menghasilkan karya yang fenomenal dalam itu. Imam Syafi'i udah kemana-mana itu 18 tahun. Artinya sudah ilmu dengan tingkat keilmuan yang luar biasa. Ilmuwan, para teknokrat dulu, antum kan di teknologi sini. Teknokrat itu umur 22 udah kemana-mana, udah ciptakan macam-macam. Hari ini kita baru nyari judul skripsi. Ini semua ini faktornya tadi. Bahwa pelanggaran syariat kita terlalu banyak. Zaman terbalik begitu itu. Untuk itu antum lihat nih. Kan Nabi ngasih sikap. Kalau zaman yang awal yang zaman sahabat, oleh Nabi dikasih sikap, kalian kalau bertemu dengan zaman kayak itu, kayak zaman sahabat tadi, al-amalu fihi khairun minal ilm. Amal lebih baik daripada ilmu. Kalau zamannya kayak gitu. Tapi kalau zamannya kayak zaman kita hari ini, yang banyak tukang bicara, yang ahli ilmu dalamnya sedikit, yang banyak pengemisnya, yang memberi sedikit, zaman kayak begitu Nabi katakan al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu lebih baik daripada beramal. Makanya zaman begini nih teman-teman. Ya, kalau kemudian dia bilang, kita mah yang penting beramal Pak. Nah itu nggak ngerti.
Paham itu? Kalau zaman kayak begini nih rusaknya, terus ada yang bilang kita kan yang penting beramal, nah itu berarti nggak paham Islam. Ya, karena kalaupun diamalkan, uang ilmunya keruh, Pak. Tentu makna berilmu itu bukan berarti tidak beramal. Jadi hadirin, teman-teman rahmati Allah. Dari situ berawalnya. Makanya kemudian jiwa-jiwa mandiri itu tidak kunjung tumbuh kita. Nah, teladan terbaik kita adalah Rasul Muhammad SAW. Dan kita ingin belajar dari Nabi SAW langsung bagaimana Nabi SAW dulu langsung dididik Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad ini antum lihat kan semua teman-teman tahu bahwa Nabi Muhammad lahir yatim. Umur 6 tahun ibunya wafat, yatim piatu. Diasuh kakeknya hanya sampai 8 tahun, kakek yang sangat mengasihinya itu pun meninggal. Jadi lihat, nggak ada yang didik Nabi Muhammad itu. Didik sebentar diambil Allah, didik sebentar diambil Allah, gitu. Bahkan bapak Nabi nggak sempat didik karena Nabi lahir sudah meninggal ayahnya. Keadaan seperti itu teman-teman rahmati Allah. Itu sebenarnya karena Allah ingin mendidik sendiri, mendidik langsung nabi, calon nabinya. Allah ingin didik langsung calon nabinya. Tentu nanti Allah titipkan di sekeliling lingkungannya. Saya ingin sampaikan ini begini, sebuah logika yang sederhana. Kan kalau Anda di sini, Anda umpamanya ingin menjadi seorang ahli teknologi bidang apa, gitu ya. Untuk menjadi seorang pakar teknologi bidang apa kan mesti lama persiapannya, ya kan? Kuliahnya aja nggak cukup setahun 2 tahun, nggak cukup 4 tahun 5 tahun. Padahal hanya menjadi seorang teknokrat, hanya jadi teknokrat. Bagaimana jadi nabi? Tugas paling mulia, tugas paling berat di muka bumi dibandingkan semua tugas manusia. Bagaimana jadi nabi? Wah, itu persiapannya jauh lebih panjang daripada kita disiapkan hari ini jadi apapun. Karenanya teman-teman, semua hal yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi nabi itu harus dimaknai sebagai cara Allah untuk menyiapkan calon manusia terbaik, Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad perlu disiapkan Allah perlu waktu 40 tahun. Kalau hasil, tapi ini bukan teks, tapi hasil dari pengamatan saya terhadap sejarah Islam, ternyata untuk menjadi orang besar asal bukan mau jadi nabi, ternyata hanya perlu separuhnya waktunya. Untuk jadi nabi perlu 40 tahun. Makanya rata-rata nabi dan rasul itu 40 tahun. Usia 40 baru jadi nabi dan rasul. Rata-rata. Hanya beberapa nabi yang usia kecil, Nabi Isa, Nabi Yahya, tapi rata-rata usia 40 untuk jadi nabi. Jadi seakan-akan 40 itu memang angka yang diperlukan untuk seseorang siap jadi nabi dan rasul. Tapi kalau tidak jadi nabi dan rasul, itu hanya perlu separuhnya. Karena dalam sejarah Islam usia 20 tahun itu seharusnya sudah cukup untuk dia menjadi orang besar. Nah, tadi teman-teman, jiwa-jiwa mandiri itu tiba-tiba hari ini hilang dan kita merasa biasa. Yang tersisa hanya tinggal keluhan orang tua. Sayangnya orang tuanya juga baru ngeluh tapi belum bertindak. Baru keluhan. Iya Pak, beda ya anak sekarang sama anak zaman saya dulu, gitu. Cuma ngeluh tok isinya. Dulu zaman anak dulu begini begitu, anak sekarang kenapa nggak kunjung mandiri juga? Nah, kita hari ini ingin belajar dari Rasul Muhammad SAW bagaimana Nabi itu. Karena kalau
kalau jadi nabi, nggak mungkin nggak mandiri. Nabi, jangan kan nabi cuma kita aja menjadi mandiri. Nabi mesti punya kekokohan jiwa, punya kemandirian dan seterusnya. Maka teman-teman, mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum beliau jadi nabi. Itu yang mau kita lihat hari ini. Karena itulah yang menempa jiwa beliau sampai beliau memiliki jiwa mandiri. Itu nanti yang ditularkan kepada para sahabat-sahabat beliau, hingga nanti para sahabat beliau sepeninggal beliau mereka menjadi pemimpin bumi. Kita akan melihat beberapa kemandirian Rasulullah SAW, didikan kemandirian itu. Kita akan coba mencari pelajarannya. Teman-teman, sesungguhnya kemandirian Nabi itu sudah dilatih sejak Allah berfirman tentang keadaan beliau, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah menjumpaimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungimu. Yatim itu sendiri kan begini, Allah kan maha kuasa. Untuk nabinya dilahirkan dalam keadaan bapak ibunya hadir lengkap, bisa. Tapi malah Allah berkehendak Nabi Muhammad lahir yatim. Makanya ada salah satu kajian ahli manajemen dan ahli kepemimpinan dalam Islam, salah seorang pakar, itu unik. Beliau memasukkan siapa saja orang yang berpeluang besar untuk jadi pemimpin, itu salah satunya adalah anak yatim. Itu agak unik, kajian manapun nggak ada itu. Kenapa anak yatim? Bukankah kalau nanya kepada para pengasuh anak yatim, mereka selalu mengeluh. Keluhannya adalah anak yatim ini kok susah banget ya diaturnya, betul? Nah itu. Loh kok malah berpeluang jadi pemimpin? Oh iya, berpeluang mandiri. Pemimpin Islam itu mandiri. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW yatim. Itu tidak ada yang paling penting. Kalau yatim itu berarti bapaknya nggak ada. Maka kehilangan ayah itu ternyata menarik. Tidak ada bayang-bayang ayah. Tak ada ayah yang membayangi dirinya. Dan itu menjadi pelajaran buat kita hari ini. Makanya sebenarnya gitu, harusnya yang yatim itu bersyukur. Alhamdulillah saya yatim. Tak ada bayang-bayang. Kalau ayahnya ayah yang soleh berilmu, itu penting. Penting karena manusia ini secara normal hidup itu tetap perlu kasih sayang ibu dan ayah. Tetapi apa gunanya ayahnya soleh enggak, berilmu enggak. Yang ada ayah punya otoritas di rumah. Kamu begini, kamu jangan begini, ya? Itu kemudian pertumbuhan dia menjadi sangat lambat. Atau sebaliknya, bukan otoriter, tapi ayahnya melepas, terserah kamu sana. Jadi teman-teman lihat, anak-anak yatim, dia sadari sepenuhnya bahwa dia tak punya ayah. Itu ternyata salah satu kelebihannya itu. Kan kalau ayah itu adalah teladan tertinggi di rumah karena kepala rumah tangga. Kan kalau ayahnya bermasalah maka sang anak kasihan. Tentu sekali lagi kalau ayahnya adalah orang istimewa, orang luar biasa, nah bersyukurlah dia hadir di rumah itu. Makanya ini para kaum laki-laki, para ayah dan calon-calon ayah, Anda harus serius jadi belajar ilmu ayah, ilmu keayahan. Kalau tidak, kita doain segera yatim saja anaknya. Biar nggak jadi korban umat Muhammad ini, Pak. Jangan sampai dikorbankan. Umat Muhammad ini terlalu mahal, generasi-generasi muda ini. Bapaknya nggak ngerti cara didik anak.
Maka karena yatim itu, dan Nabi Muhammad tahu bahwa beliau tidak punya ayah. Walau beliau diasuh, beliau sejak awal diasuh di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Selepas itu diasuh nanti oleh paman, oleh kakeknya. Selepas itu diasuh oleh pamannya. Tapi seorang Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa saya ini sudah tidak punya ayah. Saya yatim. Dan itu ada kesalahan fatal di negeri ini ketika atas nama kasihan. Ini malah nggak kasihan Anda nih sebenarnya. Atas nama kasihan ada orang mengadopsi anak, ya kan? Begitu dia mengadopsi anak, dia tutupi itu status anak itu. Seakan inilah ayah kandungmu, inilah ibu kandungmu. Dan kalau kita bilang, ayo ceritakan, sampaikan. Kalau anak sudah mulai bisa berpikir, bisa mulai diajak bicara. Kalau Nabi Muhammad itu mulai disadarkan untuk mengenali ayahnya di makamnya umur 6 tahun. Anak umur segitulah kurang lebih sudah bisa dikenalkan, ayahmu sudah meninggal, ini makamnya. Seperti Nabi Muhammad kan umur 6 tahun diajak ke Madinah oleh ibunya untuk berkunjung ke makam ayahnya. Gitu ya. Jadi teman-teman, disitulah kesalahannya tadi, ditutupi itu dengan dalih bahwa kasihan dia Pak. Justru Anda tidak kasihan sama dia, karena begitu dia tahu dia yatim, maka semua akan segera menyesuaikan dirinya. Jadi seluruh organnya akan segera menyesuaikan diri dengan keadaan dia sebagai yatim. Nanti akan kita lihat. Karena Nabi Muhammad tahu dan sadar saya yatim. Siapapun laki-laki yang mengasuh saya hari ini bukan ayah saya, walau dia kakek dan paman saya yang sangat mencintai saya, tapi tetap saya bukan anak kandungnya. Saya numpang. Nah, perasaan numpang itu penting supaya mandiri. Kerusakan anak-anak yatim yang itu tidak disadarkan bahwa dia yatim, sehingga dia nggak merasa numpang. Lihat itu teman. Bahkan ada yang ditutupi, wah itu dosa besar itu. Karena menutupi nasab seseorang. Allah berfirman, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil mereka dengan nama ayah-ayah mereka, karena itu lebih adil di sisi Allah. Maka mesti harus disadarkan dari awal itu. Kalaupun kemudian apa pelajarannya buat kita yang alhamdulillah kedua orang tua kita masih ada, masih sehat. Ada banyak pelajaran. Tentu kalau yang yatim saja bisa seperti itu, maka mestinya yang bapak ibunya masih ada harusnya lebih baik dari itu. Lebih mandiri dari itu. Sekaligus mereka yang masih diberikan nikmat Allah, orang tuanya, kedua orang tuanya masih ada, maka ya mudah-mudahan dapat teladan yang baik di rumahnya, teladan yang baik. Maka dia bisa mengambil pelajaran dari keyatiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu pelajaran? Nanti kita akan lihat. Harus kita lihat. Jadi tidak boleh mentang-mentang orang tuanya ada, ilmu yang diberikan oleh Allah melalui nabinya, melalui jalur keyatiman itu ternyata tidak kita serap. Bapak ibu kita boleh masih ada, ya alhamdulillah. Tapi ilmu hikmah dari Nabi Muhammad jadi yatim itu harus diambil. Ya, Nabi Muhammad SAW di usianya masih kecil, sekali lagi dia sadar diri bahwa saya ini mau tinggal dimanapun, mau seperti apapun orang mengasihi saya bukan anak kandungnya. Saya ini numpang, nyusahin. Jadi perasaan menyusahkan orang lain dan tidak ridho kita menyusahkan orang lain itu harus muncul, harus dimunculkan. Nah ini ruwetnya kalau orang tua hari ini diberikan Allah fasilitas. Kalau tidak mengerti ilmunya, di situ masalahnya. Akhirnya sang anak tidak merasa, dia tidak merasa sama sekali bahwa hidupnya serba numpang ke orang tuanya, menyusahkan orang tuanya, karena memang tidak dilatih. Yang ada cuma diumbar jor-joran, diumbar oleh orang tuanya,
diumbar untuk apa saja, seakan kenikmatan itu abadi. Maka tadi rasa tadi itu mahal. Maka ketika nanti Muhammad SAW di usianya 8 tahun, usia 8 tahun diasuh oleh pamannya. Nah, ini usia SD sampai nanti menikah usia 25 tahun. Tentu tidak diasuh langsung cuma dikasih makan, enggak. Usia segitu sudah lebih sensitif, usia SD sudah lebih ngerti, sudah usia 8 tahun. Itu usia sadar diri. Usia dia sadar. Sehingga ketika sadar saya bukan anaknya Abu Thalib, walau paman saya, istrinya paman saya, keluarganya itu tulus mencintai saya. Tapi dia sadar diri. Maka gitu teman-teman. Muhammad SAW itu kalau Abu Thalib ada makanan gitu, dan Abu Thalib itu anaknya banyak tapi hartanya sedikit. Itu Abu Thalib. Jadi beliau itu tipe orang yang tidak punya uang banyak. Hartanya sedikit tapi anaknya banyak. Sehingga kalau bawa makanan itu Nabi Muhammad itu sadar diri. Saya bukan anaknya Abu Thalib. Jadi kalau anaknya Abu Thalib lagi kumpul gitu, kemudian pada rebutan makanan, ini Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam nyingkir. Dia nyingkir. Malah kadang beliau itu sengaja pergi ke sumur Zam-Zam, minum air Zam-Zam yang kenyang supaya nggak perlu makan di rumah Abu Thalib. Itu mahal itu. Bukan orang tidur makan. Idul Adha kita sembelih. Orang makan tidur. Tanpa nggak ada beban, nggak ada perasaan tanggung jawab. Walau itu orang tua kita sendiri. Anda boleh tanya di anak-anak muda, tanya ke orang tuanya, lebih senang anak-anaknya membebani atau anak-anaknya mandiri? Pasti senang mandiri. Dan tadi Rasulullah SAW di usia itu sudah tahu diri. Itu hebatnya tahu diri itu. Jadi tahu diri itu kunci mandiri, teman-teman. Ini kunci awal sekali. Dia tahu diri, tahu posisinya. Sama, bahkan kita masih punya orang tua juga sama. Kita tahu diri, di mana posisi kita, seperti apa keluarga kita. Makanya nggak masuk sama sekali, gitu ya. Anak-anak malah nyusahin, memberi beban, bahkan melebihi kemampuan ayahnya. Nah, ini sudah nggak masuk lagi. Sudah nggak ada dari kamus anak-anak muda Muslim. Ayahnya memaksakan diri harus beli motor. Motornya pakai merek pula bunyinya. Gara-gara anaknya bergaul sama teman-teman yang lain. Sudah nggak masuk gitu. Handphone mintanya yang handphone asal bunyi juga bisa. Nah begitu. Maka tahu diri Nabi SAW itu, sehingga kalau Rasul SAW itu tadi makanan yang disediakan itu, maka malah beliau nyingkir karena khawatir makan itu tidak cukup. Tapi Abu Thalib juga luar biasa. Abu Thalib dan istrinya itu luar biasa, karena beliau justru menunjukkan pada siapapun, baik anak-anaknya, ini anakku yang satu ini, maksudnya ponakan saya ini, Muhammad ini harus didulukan sebelum kalian. Dia ponakan, dia saudara kalian, dia anak yatim yang bersama kita, itu malah didulukan. Sehingga akhirnya kalau ada makanan segala macam itu, maka Abu Thalib mendulukan Muhammad dan yang lain sisanya baru dikasih anak-anaknya. Kalau ada susu, Muhammad suruh minum dulu, baru sisanya anak-anaknya minum bersama-sama. Kemudian Abu Thalib mengatakan, kamu ini memang sangat diberkahi. Kerasa di rumah keberkahannya. Jadi sejak awal kehadiran Muhammad itu, bahkan di rumah pamannya dirasakan, kehadiranmu di sini itu bawa berkah. Lah kalau kerjaannya anak cuma nyusahin orang tua, bikin orang tua kerjaannya marah, ya kan? Ya kan? Apa yang terjadi? Kira-kira orang tuanya akan bicara kayak Abu Thalib bicara gitu? Kamu memang sangat diberkahi. Gak bakalan. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu dirasakan betul. Dan kehadiran dirasakan keberkahan itu sudah sejak kecil kelihatan. Karena waktu masih bayi dibawa ke kampung Bani Sa'ad, di rumah di keluarga besarnya Halimatus Sa'diyah itu langsung dirasakan keberkahannya.
Nah, orang tua itu bisa merasakan keberkahannya. Antum tanyakan ke orang tua antum. Tanyakan nanti kalau sampai rumah, tanyakan ke bapak ibu ya, Pak Bu, bapak ibu merasakan keberkahan nggak waktu saya lahir gitu. Itu tanyakan itu. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad itu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Saat itu kampung Bani Sa'ad lagi paceklik, tidak ada makan, susah, sehingga unta, kambing, kurus semuanya, nggak ada susu yang dihasilkan. Sama Halimatus Sa'diyah juga sama. Tapi begitu dibawa Muhammad, semua kampung heran. Itu unta milik Halimatus Sa'diyah, kambing-kambingnya itu begitu gemuk, menghasilkan susu yang banyak, orang heran. Kok bisa kamu tiba-tiba kayak begini? Dia mengatakan karena keberadaan anak ini. Itu dia ngerasain keberkahannya ya. Ini PR nih, PR pertama nanti antum tanya ke orang rumah. Ya, PR-nya tanya, lo tanya bapak ibunya. Supaya antum tahu. Antum tahu. Ini teman-teman saya sampaikan, di dunia Arab, di kalangan Arab itu ada simbol kedermawanan. Ada orang yang jadi simbol kedermawanan. Sampai semua jenis kedermawanan itu selalu orang bilang, wah, ini namanya Hatim At-Ta'i. Ah, ini Hatim At-Ta'i ini. Jadi nama dia itu menjadi simbol kedermawanan. Saking dermawannya orang itu. Waktu Hatim At-Ta'i meninggal, waktu mati Hatim At-Ta'i, kemudian ibunya nangis. Ibunya Hatim itu nangis luar biasa. Kehilangan betul anak yang sangat dermawan ini. Kemudian saudaranya Hatim At-Ta'i datang ke ibunya. Ya, anaknya ibu ini juga datang. Bunda nggak usah sedih, saya siap menggantikan Hatim At-Ta'i. Kata ibunya, kamu tidak akan pernah bisa menggantikan Hatim At-Ta'i. Karena Hatim itu dari sejak dia menyusu, dulu masih dia nyusu, dia tidak rela nyusu kecuali ada bayi lain yang harus disusui bersama dia. Ini dari sejak bayi memang gitu. Nah, beda sama kamu dulu. Gitu ya, PR ya, antum nanya ke orang tua, kira-kira orang tua merasakan kehadiran antum ini berkahnya di sisi mana? Ini betulan ini. Di mana sisi keberkahannya? Jadi tahu diri itu mahal, teman-teman. Tahu diri, tahu posisinya, tahu dirinya. Sampai lihat Nabi tadi saya bilang, Nabi nyingkir ada makanan, bahkan kalau perlu minum zam-zam sebanyak-banyaknya. Begitu ada makanan di rumah Abu Thalib, enggak, saya sudah kenyang. Emang sudah kenyang, baru saya minum zam-zam sebanyak-banyaknya. Ya, tahu diri dia. Enggak mau menyulitkan keluarga Abu Thalib, walau keluarga Abu Thalib mendahulukan luar biasa. Jadi semua itu dimulai teman-teman dari alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Jadi keyatiman itu Nabi Muhammad memang yatim. Tapi ada pelajaran mahal tentang tahu diri dan kemandirian yang berawal dari tahu diri itu. Sehingga nanti juga tadi tidak ada bayang-bayang apapun. Karena kadang-kadang anak-anak ini, teman-teman, anak-anak kita ini itu tidak mandiri gara-garanya orang tua yang membuat tidak mandiri. Saya walaupun sudah lama nggak lupa, masih ingat banget saya. Ada anak sudah usia SMP kan, kalau saya nggak salah, atau menjelang SMP. Perempuan pula. Waktu acara acara camping, ya kan? Acara camping itu, dia buka kopernya yang dibawa dari rumahnya itu, terus dibuka, dia mau milih baju sebenarnya, mau ganti baju. Itu koper dipandangi lama banget, Pak. Sampai pembimbingnya bilang, ayo nak segera dipilih, kamu mau pakai baju yang mana? Dia bilang, anak yang kecil ini bilang apa? Iya kak, saya juga nggak tahu pakai baju yang mana. Kenapa? Karena orang tuanya yang selalu membayang-bayangi segala hal harus dilayani. Ini penting, mahal ya Pak. Selain tahu diri, melayani diri sendiri. Harus dilatih. Nggak apa-apa. Rumah Anda besar, nggak apa-apa. Pembantu 30 orang, nggak apa-apa. Tapi hidup melayani diri sendiri itu pendidikan mahal. Pendidikan mahal. Nggak bisa. Pengen hidup kok cuma modal mulut.
Nah itu tadi, kebanyakan ngomong tadi itu. Di rumah, cuma ngambil air ke belakang, ngambil ke dapur. Teriak ke pembantunya, "Mbak, ambilin air." Nanti apalagi, "Mas, ini gitu." Orang, Anda boleh punya banyak pembantu, itu pembantu milik bapakmu, bukan milikmu. Selain tahu diri, layani diri sendiri. Layani diri sendiri. Apa yang bisa dikerjakan tanpa bantu? Lihat ya teman-teman. Ini nanti sampai ada baiatnya loh. Baiat, bayangkan. Jadi antum pikir baiat itu bukan hanya baiat pada khalifah imam, enggak. Ada baiat unik Nabi kepada khusus sahabat kepada beberapa sahabat khusus Nabi SAW. Isi baiatnya unik. Baiatnya adalah tidak boleh minta tolong ke orang lain selama bisa melakukannya sendiri. Itu dibaiat, disumpah atas nama Allah. Kebayang nggak tuh baiat kayak gitu? Ayo, ini daripada nyusahin orang kita baiat aja hari ini. Oh iya, orang kerjanya nyusahin orang. Salah satu yang dibaiat seperti itu adalah sahabat paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar itu kalau naik onta atau naik kuda, kan dia bawa tongkat. Nah tongkat itu kalau jatuh, nggak sengaja jatuh, di bawah ada orang, bisa kok dia minta tolong, orang merasa terhormat kok bisa bantu Abu Bakar, nggak mau. Dia turun sendiri, dia ambil sendiri, dia naik sendiri. Coba. Jadi sahabat-sahabat top Nabi itu diajari mandiri, dan diantaranya adalah melayani dirinya sendiri. Kenapa? Loh kalau bagaimana kita mau melayani orang lain? Loh kita aja melayani diri sendiri nggak bisa. Susah nih makanya. Sekarang lihat teman-teman, ini bahaya. Jadi pemimpin negara, jadi pemimpin negeri, pemimpin lembaga, pemimpin apapun, hidupnya selalu dilayani. Padahal katanya, ini katanya, walaupun omong kosong, walaupun ini katanya, pemimpin itu adalah pelayan umat. Ya, pelayan umat bagaimana? Wong Anda dari kecil nggak pernah melayani diri sendiri, gimana melayani umat? Yang ada pasti umat diminta melayani Anda, betul? Itu karena ketidakmandirian, harus dilatih. Melatih diri dengan cara melayani diri sendiri. Maka Rasul SAW dari kecil gitu, itu dibina oleh Allah dengan cara itu. Siapa yang mau melayani anak yatim? Abu Thalib juga orang miskin, sudah melayani diri sendiri. Pokoknya yang bisa dilakukan mandiri, tanpa bantuan orang. Karena dia disiapkan Allah justru untuk membantu umatnya nanti. Gitu ya, itu tema yatim, dan sangat banyak pelajaran itu, bahkan ada buku-buku khusus ditulis hanya temanya yatim, saking pentingnya tema itu ya, termasuk yatim yang mengubah dunia. Teman-teman dirahmati Allah. Rasulullah Muhammad SAW setelah tema keyatiman itu, ini ada buku bagus yang ditulis oleh Dr. Mahmud Muhammad Imarah, seorang ahli sejarah Islam dari Al-Azhar, Mesir. Judulnya Khawatir wa Ta'ammulat fi Sirratin Nabawiyah. Itu kalimat-kalimat beliau itu menarik. Ringkas-ringkas, singkat-singkat tulisannya, tapi kalimat-kalimatnya inspiratif. Di masa-masa awal itu sang penulis Dr. Mahmud Muhammad Imarah punya kalimat-kalimat bagus. Umpamanya, ini salah satu kalimatnya. Beliau nulis tentang masa kecil Nabi Muhammad dengan kalimat tufulah ala mustawar rujulah. Tufulah ala mustawar rujulah. Anak kecil tapi levelnya level laki-laki hebat. Nabi Muhammad. Gimana anak kecil tapi level laki-laki tadi? Sejak awal sekali. Dan itu banyak contohnya. Bagaimana Muhammad SAW punya kemampuan luar biasa. Nabi Muhammad itu kan diajak oleh ibunya 6 tahun kan ke Madinah kan untuk berkunjung ke makam ayahnya, dan Nabi Muhammad memang punya nasab Madinah dari jalur ibunya kakeknya, ibunya Abdul Muthalib. Itu Nabi Muhammad katakan, karena Nabi Muhammad itu waktu ke Madinah itu berenang
Kebayang nggak antum berenang di mana? Zaman dulu ada berenang, iya. Jadi kalau Nabi berenang itu, Nabi itu ahli berenang. Nggak kebayang antum ya? Di Madinah berenang di mana? Laut jauh dari Madinah. Laut jauh dari Madinah. Ratusan kilo mau ke laut dari Madinah. Nabi itu katakan saya ini ahli berenang. Ketika saya dulu berenang di air, di lokasi air milik Bani Adi ibn Najjar. Adi ibn Najjar itu masyarakat Madinah yang merupakan keluarga besar nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Nabi terlatih dari sejak kecil itu sampai fisiknya itu masya Allah. Karena fisik ini juga perlu dilatih karena ini akan menghadirkan kemandirian, ya kan? Fisik antum. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk antum semuanya, untuk kita semua yang hadir ini. Karena masya Allah, antum fisik kuat, sehat itu membantu kemandirian. Karena Nabi Muhammad SAW itu dilatih dari sejak kecil. Lihat, Mekah itu lembah, tapi Bani Sa'ad itu malah bukit. Nabi Muhammad kan diasuh dari usia 0, usia seminggu lah paling enggak, sampai usia kurang lebih 4 tahun. Itu Nabi hidup di masyarakat di kampung Bani Sa'ad. Dari Mekah itu jaraknya kurang lebih 170 kilo itu. Bayi umur seminggu dibawa kampung Bani Sa'ad. Kalau kampung Bani Sa'ad itu bukit, tapi kalau Mekah lembah. Ya, lihat, itu ahli sejarah membahas kenapa ya Allah pindahkan Nabi Muhammad itu dipindahkan Allah dari Mekah ke Bani Sa'ad. Itu artinya diantaranya pindah dari lembah ke bukit. Dan menarik pembahasan detail para ulama. Diantaranya mereka menggunakan kalimat umum bahwa itulah tempat yang layak dan cocok untuk mendidik generasi. Banyak bentuk pelajarannya. Di antaranya pelajaran fisik, teman-teman. Dari saya katakan tadi, pelajaran fisik di antaranya. Pelajaran fisik pertama kesehatan. Udaranya lebih baik. Lebih baik. Kalau antum ke Mekah, daerahnya semua berbatu. Jazirah Arab, Hijaz, Mekah, Madinah secara umum berbatu, kebanyakan. Sampai Bani Sa'ad pun berbatu, sampai sekarang juga masih berbatu dan masih kampung yang nggak ada penghuninya juga sama sekarang. Artinya mau lembah mau bukit sama-sama berbatu, tapi beda. Kalau namanya bukit, kalau di lembah lagi musim sangat amat panas, sangat amat terik seperti Mekah, kalau lagi panas sekarang, ya kan? Kalau bulan-bulan Juli, Agustus, September tuh panas luar biasa. Tapi di bukit nggak panas. Naik ke bukitnya nggak panas deh. Antum naik maunya ke Taif kan gunung, nggak panas deh. Di musim bawah sangat terik panas, di atas dingin. Dingin. Matahari bercahaya terang itu dingin. Jadi berbeda walaupun sama-sama berbatu. Secara fisik, secara kesehatan. Jadi memang harus sehat. Kenapa harus sehat? Calon pemimpin besar. Fisiknya harus kuat. Karena tugasnya banyak. Nah, tugas mengelilingi bumi Allah aja berapa lebarnya, ya kan? Apalagi laki-laki. Laki-laki tugasnya sebumi. Ya kan? Mau laki-laki senangannya di kamar. Di kamar, di rumah, di kamar, di rumah. Wah, ini. Antum harus bertanya lagi. Kasih tanda tanya besar. Laki-lakikah Anda? Sudah enggak? Laki-laki itu dihadirkan Allah memang untuk tadi. Itu tugas laki-laki. Ya, meninggalkan negerinya susah banget, ya kan? Kita baca Imam Syafi'i apa kalimatnya? Safir, pergilah kalian. Imam Syafi'i bilang pergi. Ngapain di sini? Tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladidal 'aishi fin nasabi. Imam Syafi'i. Pergilah, tinggalkan negerimu. Kau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Dan hiduplah bersusah-susah, berlelah-lelah. Karena lezatnya hidup itu ada pada kelelahan.
Itu laki-laki itu. Ya. Laki-laki gampang ngeluh, ya kan? Loyo, lemes, nggak masuk. Itu dilatih oleh Allah karena nabinya itu nanti calon ya pemimpin, ya kepala rumah tangga, ya pemimpin di masyarakatnya, ya nabi, ya guru, ya panglima perang. Gimana coba tugas sebesar itu? Makanya fisiknya harus sangat kuat. Maka tadi keahlian beliau fisiknya. Lu bayangkan umur 55 tahun kita pensiun di Indonesia ini. Ya toh? 55 tahun. Nabi 55 tahun itu perang besar pertama beliau. Perang besar pertama. Yang setelah itu kalau di rata-rata setiap 4 bulan beliau perang. Kalau di rata-rata catur wulan kan. Kita catur wulan ujian dulu. Zaman dulu ya kan. Setiap 4 bulan ujian. Dulu Nabi enggak. Setiap 4 bulan perang. Kalau di rata-rata itu. Kayak apa coba fisiknya? 55 tahun kan makin sana bukan makin muda, makin tua. Ya 55, 56, 57, terus 60. Itu kalau nggak fisik prima nggak bisa. Gitu ya. Makanya anak muda ini Masya Allah, fisik antum tuh mahal untuk kemandirian. Kan kalau kita sakit juga nyusahin orang kan. Kita nggak bisa melayani diri kita sendiri. Ayolah jadi orang sehat. Makan minum dijaga teman-teman. Ya kan? Itu penyebab penyakit paling masalah paling banyak. Nabi katakan itu. Mamala abnu adam wi'an syarra min batni. Tidak ada tempat bejana, tempat yang kalau dipenuhi lebih buruk dibandingkan perut. Nah, urusannya masalah perut sebenarnya. Gitu ya. Makanya makan minumnya nggak usah yang aneh-aneh. Sekarang jenis makanan apa, namanya apa, kadang nggak jelas juga rasanya. Wah itu saking keren aja. Keren namanya gengsi ya kan. Wah ada makanan apa kan. Ya jauh lebih lezat singkong ya kan. Nah, itu kadang-kadang tuh kan fisik ini kan ada penyesuaian kebiasaan aja kan. Nah itulah maka melayani diri sendiri itu mahal luar biasa. Jadi jangan biasa jangan biasa menyusahkan orang tadi saja. Dan tadi bahwa Nabi walau masih kecil tufulah ala mustawa rujulah. Dr. Mahmud Muhammad Imarah juga punya istilah menarik tentang masa kecil Nabi. Istilahnya adalah beliau mengatakan yal'ab wala yalhu. Yal'ab wala yalhu. Bermain tapi tidak sia-sia. Ini mahal. Ternyata dalam Islam itu dipisahkan antara bermain dan sia-sia. Kalau sia-sia tak pernah diizinkan di kehidupan orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu salah satu cirinya adalah salatnya khusyuk dan meninggalkan yang sia-sia. Kesalahan kita hari ini tidak bisa memilah antara main dan sia-sia. Bahkan kita merasa biasa, orang tua juga salah kaprah. Kan main itu dunia anak-anak Pak. Iya, tapi kalau sia-sia tidak. Paham? Bermain iya, dunia anak-anak. Cucu-cucu Nabi, anak-anak kecil zaman sahabat, anak-anak para sahabat Nabi, mereka main dulu. Main. Di mana aja mereka main. Di masjid mereka main, di jalan mereka main, di pasar mereka main, namanya anak kecil. Mana saja main. Yang perempuan juga main dengan teman-temannya, main jungkat-jungkit itu, main boneka, main. Tapi tidak ada yang sia-sia. Ini tolak ukur teman-teman. Oke, tidak ada yang sia-sia. Saya pernah ketemu mahasiswa kayak teman-teman ini. Saya lihat tangannya asik main sesuatu. Cik. Saya lihatin sekian lama, nggak berhenti. Padahal ini Masya Allah mahasiswa baik. Mau anak pengajian. Saya nggak ngomong anak pengajian. Saya bilang apa tuh Ahi? Rubik kesana. Antum kenapa dari tadi nggak berhenti main rubik itu? Rubik namanya ya? Kenapa nggak berhenti? Iya Ustaz. Bener nggak Ustaz ya? Loh, baru nanya bener apa enggak?
Oh, dari tadi udah main coba. Coba nanya dulu baru nanya bener apa enggak. Ini kebiasaan buruk kita. Sudah main sekian lama baru nanya, bener apa enggak bener. Orang itu di mana-mana diilmui dulu baru diamalkan itu loh. Kebiasaan kita tuh udah dosa sekian lama baru nanya, bener apa enggak bener, Pak? Tolong dibiasakan teman-teman. Makanya tolonglah berilmu, enggak usah banyak bicara. Berilmu yang banyak, paham yang banyak, enggak usah banyak bicara. Seperti tadi kalimat Nabi di depan tadi ya. Terus dia bilang, bener enggak Ustaz? Saya pernah baca katanya kalau main Rubik itu meningkatkan kecerdasan. Saya bilang Rubik antum buang aja di luar sana. Saya lagi naik kendaraan mobil waktu itu, buang ke luar mobil sana. Apa? Kita tuh suka disuguhi tulisan penelitian yang nggak jelas. Memang nggak ada cara meningkatkan kecerdasan dengan cara lain gitu. Olahraga jempol aja. Ya. Nggak ngerti cara berpikir anak muda hari ini. Mainlah, bermainlah, tapi jangan sia-sia. Antum tahu yang nomor satu dari kata sia-sia? Puncaknya kesia-siaan. Allah berfirman dalam surat Luqman. Ini kalimat sia-sia. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Sebagian orang ada yang rela membeli perkataan yang sia-sia. Nah, ada kata sia-sia di sana. Abdullah bin Mas'ud mengatakan demi Allah itu artinya musik. Demi Allah itu artinya musik. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu kecil Pak, Nabi Muhammad tuh main, naik turun, lari-larian, jalan, panas-panasan, terik matahari, bermain dengan kambing. Itu oleh Allah tidak dilarang. Tapi ketika Nabi Muhammad minta izin sama temennya, sama-sama menggembala kambing, dia bilang, aku nitip kambing ya. Kata Muhammad SAW masih kecil, saya nitip kambing ya, kambing saya ini saya nitip. Saya mau turun tuh maksudnya ke Mekah, pulang Mekah kan lembah. Saya mau turun karena ada acara anak-anak muda begadang malam. Itu kan. Begitu Nabi Muhammad turun mau masuk, baru ketemu rumah pertama di Mekah itu, ya kan kosong, kemudian ketemu rumah pertama Mekah itu Nabi dengar suara musik di Mekah. Ini nanya ke masyarakat, musik apa ya? Oh ini ada yang lagi pesta. Maka begitu Nabi Muhammad kupingnya mulai menikmati musik, Allah tidurkan Muhammad SAW. Itu kejadian diulangi 2 kali dan dua-duanya ditidurkan Allah Subhanahu wa taala. Main kambing boleh, lari-larian boleh, jalan kaki boleh, bergurau bercanda dengan teman-teman boleh, musik Allah tidurkan. Paham teman-teman? Ini jiwa-jiwa mandiri akan begini. Rasulullah SAW itu jiwa-jiwa mandiri. Sudah ya, saya tidak bicara hukum musik, tapi Nabi Muhammad ditutupi kupingnya dari musik itu. Jadi kalau antum ingin hidup tidak sia-sia, hidup ini penuh manfaat, maka cukuplah, hentikanlah musik antum itu. Ya, kupingnya diisi yang lain. Nazzih sama'aka min kulli hadhil alhani, kata Imam Al-Qayyim. Bersihkan pendengaranmu dari semua dendang lagu musik itu. Sekali lagi saya tidak bicara hukum musik, saya sedang bicara pendidikan. Oke? Lah maka kalau ada yang mengatakan musik itu bagian dari alat pendidikan, saya minta bukti dan minta dalil dari syariat bahwa musik adalah bagian dari pendidikan. Makanya ada seni musik di sekolah-sekolah. Apalagi dikatakan musik bisa meningkatkan kecerdasan. Saya minta deh. Kita datanya. Ayo kita bicara ya. Kan? Yang pasti bahwa dalam syariat itu tidak menjadi bagian dari cara pendidikan, cara mendidik generasi. Baik. Jadi itu kalimat Dr. Mahmud Muhammad Imar dan masih banyak kalimat lain. Contoh kalimat lain yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad itu kan menggembala kambing ya Pak. Nah, itu dikomentari oleh Dr. Mahmud Muhammad Imar sebagai ahli sejarah. Beliau katakan begini,
min ra'yil ghanam min ra'yil ghanam ila qiyadatil umam. Dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Oh, itu menarik. Gembala kambing Nabi itu kan awalnya karena miskin. Ini mandiri tadi. Jadi kekurangan itu ada kelebihannya. Kekurangan itu ada kelebihan. Abu Thalib kan kekurangan secara harta. Justru itu kelebihannya Nabi Muhammad sadar diri, saya ini udah besar, sudah bisa bantu Abu Thalib nyari duit, ya kan? Maka umur Muhammad SAW baru di kisaran 10 tahun, gitu ya, itu sudah mulai nyari-nyari kerjaan gembala kambing. Gembala kambing anak 10 tahun udah bisa lah. Bukan punya kambingnya, bukan punya Nabi Muhammad. Kalau punya Nabi Muhammad kaya dong, ya kan? Nabi Muhammad yang katakan kuntu ar'al ghanam li ahli Makkah ala qararid. Saya itu dulu menggembala kambing punyanya orang Mekah. Dan saya digaji dengan qararid. Qararid itu uang sedikit banget lah pokoknya. Bahkan di bawah dirham. Kalau bahasa Indonesia kita sen. Di bawah, jadi kecil sekali. Kecil sekali gajinya. Tapi sudah bisa dia mandiri karena tadi mulai dari sadar diri tadi itu, tahu diri tadi itu, kemudian toh dia bisa beraktivitas, maka dia beraktivitas. Dengan itu ya walau cuma uang kecil dia punya pegangan uang untuk kalau bisa tidak menyulitkan orang, jangan menyulitkan orang. Mari prinsip hari ini kita benahi dan kita buang prinsipnya. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu prinsip apa itu hari ini, ya kan? Karena dengan cara dipersulit itu Anda akan nyuap saya, akan nyogok saya. Supaya saya permudah, ya kan? Makanya konsepnya sekarang begitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa sebulan kenapa dibikin sehari? Ayo kita buat 3 bulan kalau perlu, ya kan? Jadi gimana terusan umat ini? Padahal kita diminta oleh Nabi yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi, permudahlah jangan persulit, berikan kabar gembira jangan membuat orang takut. Itu kan itu konsep Islam loh. Kok senang banget kita nakut-nakutin orang, ngancem orang kerjanya, ya kan? Kok senang sekali mempersulit orang? Kita diminta Nabi mempermudah orang lain. Permudah orang, beri orang lain kabar gembira. Jadi Rasulullah SAW di pengembalaan kambing di umur 10 tahun tadi kan gembala kambing, ya. Gembala kambing itu tadinya tujuan awalnya tadi cuma untuk membantu ekonominya Abu Thalib supaya tidak terlalu membebani. Oh ini bagus, bagus. Orang tua antum asal tidak mengganggu tugas utama belajar, orang tua Anda bangga kok. Anda punya kemandirian ekonomi, bangga sekali. Dan ternyata ada pelajaran lain yang mahal dari aktivitasnya. Ini harus juga hati-hati memilih aktivitasnya mencari uang. Makanya tadi kalimatnya Dr. Mahmud Muhammad Imarah, min ra'yil ghanam ila qiyadatil umam. Dari gembala kambing menuju kepemimpinan umat. Kenapa? Karena gembala kambing itu adalah merupakan workshop dari Allah untuk banyak pelajaran diambil sebagai calon pemimpin. Jadi mestinya kalau di Indonesia ini lembaga kepemimpinan tertinggi Lemhanas. Mestinya yang sekolah Lemhanas itu habis sekolah dibikin teori kasih kambing. Loh iya, baru nanti Anda boleh naik jadi posisi apapun. Kenapa kambing? Itu panjang ceritanya. Para ahli ilmu membahas yang sangat detail kenapa kambing. Kenapa gembala kambing? Kenapa gembala? Kenapa kambing? Gembala sendiri ada tema besarnya, kambing sendiri ada tema besarnya. Ya, nanti pelajari. Di Surah Nabawi ada. Di padang pasir ada banyak unta. Pertanyaannya kenapa bukan gembala unta? Tidak, karena nggak dapat pelajarannya. Ada kuda, kenapa nggak gembala kuda? Ya, karena nggak akan dapat pelajarannya. Pelajaran hanya ada di kambing. Coba. Pelajaran untuk membuat kau kelak jadi pemimpin umat ini. Ya, udah nggak usah banyak teori. Habis ini temui kambing. Antum renungi dulu lah, renungi kambing setengah hari ini kambing apa pelajarannya kan? Duduk aja sama kambing coba. Itu belum gembala, masih duduk sama kambing. Coba betulan. Masya Allah, banyak teman-teman pelajarannya ya.
Banyak pelajarannya, luar biasa. Lawang kata gembala itu dalam bahasa Arab, kata ra'i tadi, min ra'il ghanam ila qiyadatil umam. Ra'iyun itu satu akar kata yang sama dengan yang disampaikan Nabi tentang kepemimpinan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kullukum ra'in, tuh ra'in, wa kullukum mas'ulu an ra'iyatina. Kata ra'in itu artinya pemimpin, ra'iyah itu bahasa Indonesia sekarang jadinya. Ra'iyah itu jadi bahasa Indonesia sekarang, ya kan? Apa? Rakyat. Rakyat aslinya ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Ya rakyat. Ra'in itu pemimpinnya, ra'iyah itu rakyatnya. Tapi asli arti ra alif ain itu asli artinya sebenarnya mengayomi, melindungi, itu ra'i ri'ayah dari ayat. Sekaligus juga ra'i artinya gembala. Maka gembala itu mesti melindungi, mengayomi. Coba Pak, penggembala itu fokus matanya tidak pada kambing yang kuat, benar apa enggak? Dia lihat kalau lagi rame gitu, dilihat mana yang paling jalannya lemah, mungkin pincang, mungkin terluka, mungkin lemas, mungkin sakit. Itu yang diperhatikan sama penggembala. Nanti akan mungkin digendong sama dia kadang-kadang, betul? Kayak pemimpin yang miskin gak jadi pertimbangan kok. Yang jadi pertimbangan orang kaya. Gak pantas jadi ra'in. Gak pantas jadi ra'in. Makanya lihat, siapapun Khulafaur Rasyidin begitu naik, Abu Bakar, Umar naik. Ketika pidato pertama kali setelah dilantik, setelah dibayat, kalimatnya apa? Yang lemah di antara kalian kuat di hadapan saya. Lihat kalimatnya. Kalau ada yang lemah di antara kalian, itu kuat di depan mata saya, di mata saya kuat. Artinya kalian kuat. Ayo berlaku, ayo berbuat. Jangan takut, ada saya. Itu maksudnya. Saya jamin. Silahkan berbuat. Kalau Anda dizalimi, ambil. Kalau yang zalim itu berlaku zalim lagi pada kalian, ada saya. Dia berhadapan dengan saya. Itu pemimpinnya. Sebaliknya dia katakan yang kuat di antara kalian lemah di mata saya, agar saya bisa mengambil kezaliman yang telah kalian lakukan. Itu pemimpin itu asli. Ra'in, ri'ayah. Jadi Nabi sendiri yang katakan, kullukum ra'in, setiap kalian ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian mas'ul, berarti akan ditanya oleh Allah. Sama, ar-rajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang laki-laki itu ra'in, penggembala di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan ditanya tentang rakyatnya itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Perempuan bertanggung jawab. Perempuan itu gembala, penggembala di rumah suaminya. Itu tugasnya jelas. Paham ya? Harus jadi penggembala. Penggembala itu ngayomi, bukan nakut-nakutin. Gembala itu akrab dengan gembalaannya, sehingga dia bisa menyatu. Saya punya teman, punya kambing, dombanya itu sekitar 1000 ekor lah. Itu beliau bilang ke saya begini, jadi kalau beliau masuk ke lahan kandangnya itu, begitu masuk gerbangnya itu kan kandangnya masih di sana Pak, masih kurang lebih di parkiran mobil yang ujung sana. Begitu masuk gitu, beliau cerita ke saya itu kalau masuk gitu, terus kambing di sana ngembek gitu, gitu. Saya tahu itu ngembeknya karena lapar atau karena terancam keamanannya, ya kan? Atau karena sakit, atau karena minta kawin. Saya bilang hebat banget kuping kamu, kan? Ayo coba, antum bisa beda? Enggak bisa, saya nongkrong ini apa bedanya mbak tadi juga enggak tahu bedanya saya. Wallahi Mak, itu beliau bisa tahu. Itu yang punya itu loh penggembala. Akrab. Oh ini rakyatnya udah mbak, pemimpinnya enggak tahu, enggak paham pemimpinnya kan? Kupingnya ditutupi oleh Allah SWT, ya. Tutupi oleh dosa dan maksiat.
rakyatnya udah ngembek berkali-kali, Pak. Ya, Nabi Muhammad dididik untuk seperti itu keadaannya, manfaat buat orang lain. Min ra'yil ghanam ila qiyadatil umam. Ini berarti PR berikutnya ya, Pak. Mudah-mudahan jadi usulan di ITS ya. Ya kan, program gembala kambing bagi calon pemimpin bangsa. Wah, itu belum pernah ada itu. Loh, ini belajarnya ke Rasul loh. Saya nggak belajar kepada kepemimpinan lain, itu nggak kelas kalau buat saya. Belajar ke pemimpin-pemimpin hari ini nggak, mohon maaf. Kami biasa belajar pada orang terhebat di muka bumi ini, Rasul Muhammad SAW. Ini Nabi loh yang ngajari. Ya, program penggembalaan kan. Terserah lah mau semester berapa ya kan. Kasih 3 SKS. Loh, penting loh. Penting apa enggak? Nanti sampaikan salam saya Pak Rektor, Pak. Ya kan? Penting teman-teman. Terserah mau dikasih nilai berapa SKS ya kan? Masya Allah. Antum giring domba aja nggak bisa, coba Pak. Kandangnya di sono, dombanya di sini. Ayo giring masuk kandang, mumet antum. Sini digiring, sono lari ke sono. Sini giring, lari ke sono. Karena nggak ngerti ilmu giring. Padahal kalau ngerti ilmu menggiring, Masya Allah, mudah banget. Saya ngeliat kemarin Pak, Idul Adha, ada kambing banyak gitu, ada orang ahli kambing itu si ro'idnya tadi itu. Simpel banget. Saya bilang, saya liatin aja dia ini kambing banyak gitu. Apa yang dia lakukan? Itu dia cuma megang satu kambing. Pak, dia pegang satu kambing itulah yang dipaksa ditarik sama dia ke sebuah tempat yang dia mau. Sudah diikat di situ, yang lainnya dibiarin. Datang sendiri yang lain, coba. Ada ilmunya tuh ternyata. Itu kalau kita ayo masuk, nggak masuk. Jadi ilmu giring masyarakat tuh ada ilmunya. Ada ilmunya. Loh kenapa yang satu ini ada ilmunya juga? Terus dari sekian banyak mana yang satu itu? Nah itu juga ada ilmunya cara menentukannya. Ya, dibilangin ilmu mahal. Jangan-jangan 3 SKS nggak cukup. Beneran ini, serius ini. Daripada antum cuma teori kepemimpinan, seminar sono, seminar sini, workshop sana, workshop sini, nggak jelas praktek, ini jelas prakteknya kan. Ini ulama landasannya. Tadi langsung dari sirah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Min ra'yil ghanam ila qiyadatil umam. Dan itu Allah masukkan Nabi Isa. Apalagi itu teman-teman. Nah, dan banyak pelajaran lain yang bisa antum. Silakan dipelajari ya, silakan dipelajari. Mengapa Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk belajar tentang kambing. Begitu seterusnya. Dan masih banyak pelajaran lain ketika Nabi SAW dilatih Allah agar punya jiwa-jiwa mandiri itu. Sedikit kembali ke kambing lagi tadi. Itu kalau gembala itu bukan di sekeliling ini, bawa ke padang pasir jauh. Penggembala itu Masya Allah Pak. Penggembala itu biasa menikmati kesendirian. Yang ada hanya dia, kambingnya, langit bumi yang jadi saksi. Cuma itu. Sendiri Pak. Gimana nggak mandiri? Pasti mandiri. Kalau ada domba sakit, dia punya sikap. Tiba-tiba melintas serigala, dia tahu harus bersikap apa. Lihat kan? Oh, serigala nyari kambing dia. Kalau tiba-tiba ada kejadian apa, dia punya sikap. Begitu dia lihat, mendung, tebal, dia punya sikap. Karena kambing, domba kalau kehujanan juga masalah. Bisa jadi masalah. Dan seterusnya. Bayangkan itu semua latihan kepemimpinan. Lepas sendiri. Bukan keroyokan rame-rame, sekarang mainannya rame-rame Pak ya kan? Mainnya cuma keroyokan aja. Nah ini teman-teman kemandirian, mandiri. Itulah kenapa penggembala itu biasa menikmati. Gembala itu biasa menikmati alam. Dan biasa karena kesendirian itu dia biasa tafakur. Nah itu penting buat orang-orang hebat itu. Kan kalau sudah di tempat yang nyaman itu domba sudah sibuk makan sendiri-sendiri kan. Penggembalanya ngapain? Duduk aja. Duduk ngeliatin dombanya. Nggak mungkin akalnya nggak bekerja, betul? Akalnya terus berputar, ada yang dipikirkan, ada yang direnungi, ada yang ditadaburi, ada yang ditafakuri. Udah pokoknya itu gembala aja ya. Ya, gembala ya. Belajar mandiri namanya. Dimulai dari latih pelan-pelan ya kan. Latih pertama-tama latih giring domba masuk kandang. Simpel latihannya. Sampai nanti antum dilatih suruh lepas kambing seharian di padang pasir di padang rumput sendirian kosong sendiri. Ayo silahkan sudah. Itu akan belajar sangat banyak.
Nah, teman-teman dirahmati Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilatih mandiri. Tadi bicara tentang diantara pentingnya tentang gembala domba itu kan sebenarnya dilatih untuk mandiri secara finansial kan. Walaupun ya baru gaji cuma sekian sen. Tapi nanti dengan kebiasaan itu maka Nabi mulai naik tingkatnya dan mulai belajar ilmu penting. Penggembalaan itu ternyata ada hikmah banyak. Nah, masuk berikutnya ternyata kalau kata Dr. Mahmud Muhammad Imaro ada at-tajirul amin. Beliau pedagang yang amanah. Ini mahalnya. Ini karena akan jadi bekal dan modal ketika nanti beliau jadi nabi tentang urusan perekonomian yang terutama berhubungan dengan pasar dan perdagangan. Yang hari ini benar-benar jadi PR umat ini, ya umat ini bahkan banyak yang tidak tahu bagaimana caranya keluar dari dominasi perekonomian Yahudi. Nggak ngerti hari ini, ya kan? Itu perlu. Muhammad SAW mulai dilatih. Umur 12 tahun dikenalkan pasar oleh pamannya. Bukan pasar sebelah, pasarnya 1000 km lebih jaraknya. Dari Mekah menuju kota Busra di negeri Syam. Itu, walaupun nggak jadi dagang. 12 tahun pulang lagi karena rekomendasinya pendeta Bahiro. Rekomendasinya disuruh pulangkan karena khawatir keselamatan anak ini karena Yahudi tidak suka. Yahudi tahu persis bahwa ini calon nabi. Suruh pulangkan, Abu Thalib pulangkan Muhammad. Tapi itu menarik dan itu menjadi pengalaman berharga. Umur 12 tahun sudah dikenalkan dengan dunia bisnis ekspor impor. Oh, mahal ini. Ya kan? Oke. Tapi kemudian nanti Nabi mulai belajar. Karena di sekeliling Mekah juga ada pasar-pasar. Pasar-pasar terkenal. Ada pasar Ukad, pasar Dil Majas, pasar Majinnah. Pasar-pasar. Disitulah melihat Nabi. Melihat ini peluang. Maka Nabi belajar banyak, pelan-pelan mulai belajar berjual, membeli, menjual, membeli, memahami tentang untung, persaingan di pasar, harga, naik turunnya harga barang, kemunculan barang, hilangnya barang di pasar, dan seterusnya. Ya, belum yang terjadi kecurangan, sumpah serapah, pedagang yang jujur, semua jadi pemandangan pelajaran. Mandiri jiwanya. Jadi memang yang kurang dari kita itu hari ini praktek lapangan. Kebanyakan ngaji di kelas. Kayak gini nih, ngaji di kelas. Makanya kalau ngaji aja kerjaannya nggak praktek-praktek, nggak menarik. SKS sudah banyak kawan SKS-nya. Tetap aja begitu masuk lab kagak bisa. Itu lihat ini Nabi belajar dari pengalaman hidup yang luar biasa. Dan ketika Rasulullah SAW berdagang nanti puncaknya dan terlihat keahliannya di usia 25 itu. 25 tahun tuh Nabi keahlian dagangnya sudah luar biasa diakui. Bahkan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pedagang adalah beliau amanah. Itu yang tidak dimiliki oleh para pedagang-pedagang jahiliyah itu. Keahlian dagangnya nggak dipertanyakan. Ya, dari situlah Nabi mulai, makanya Khadijah radhiyallahu anha itu menggaji Muhammad lebih banyak, bahkan 2 kali lipat dibandingkan gajinya Khadijah yang diberikan Khadijah kepada karyawan yang lain. Ya, dan ternyata itu jodohnya. Pernikahan suci, mandirian. Dari Nabi terlatih untuk itu. Dan luar biasa karena Khadijah menyertakan stafnya Maisarah untuk mendampingi Muhammad. Kok Nabi Muhammad didampingi perempuan? Maisarah itu laki-laki, Mas. Maisarah perempuan itu orang Surabaya. Maisarah itu kalau di Arab laki-laki. Ya. Itu laki-laki. Maisarah mendampingi Muhammad dan itulah yang lihat hikmah Allah. Kenapa harus disertakan Maisarah oleh Khadijah? Karena Allah ingin apa yang dilakukan Muhammad di negeri jauh, di negeri Syam seketika membawa dagangan Khadijah.
Itu agar beritanya sampai ke kita, dari mulai perjalanan sampai dagang, sampai keuntungannya, sampai apapun yang dilakukan, sampai pulang lagi dengan amanah itu. Itu jadi Maisarah itu Allah sertakan, gitu ya, dengan takdir Allah sertakan supaya menjadi alat dokumentasi. Ya, dokumentasi supaya kita tahu, oh itu ternyata. Lihat mandi, apalagi membawa harta orang, itu kan Nabi Muhammad membawa hartanya Khadijah, harta orang lain. Itu menarik untuk melatih amanah, membawa harta orang lain. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada orang mengaku bahwa saya kenal baik dengan orang ini, Umar nanya dua hal. Memang kamu pernah jalan jauh sama dia? Belum pernah. Memang kamu pernah kerjasama uang dengan dia atau nitip uang pada dia? Belum pernah. Kata Umar, kalau gitu kamu belum kenal dia. Jadi jangan ngaku kenal kalau belum melakukan dua hal itu. Lakukan perjalanan jauh. Kenapa perjalanan jauh? Perjalanan jauh itu akan kelihatan aslinya, teman-teman. Apalagi kalau perjalanannya melelahkan. Itu kelihatan aslinya. Yang egois, yang nyusahin orang, yang kerjaannya ngeluh, terus ketahuan aslinya. Coba lihat saya. Jadi kalau antum ingin kenal dengan teman-teman, ajak jalan jauh. Ajak camping, ayo ajak camping. Kita lihat apa yang keluar dari kebiasaannya. Itu aslinya dia. Kalau lagi normal begini, semua bisa ditutupi. Jalan jauh. Yang kedua, titipin uang atau kerjasama masalah uang. Jasa uang, di situ kita akan tahu. Kita akan tahu. Ya. Dan ini menjadi kita akan, artinya teman-teman, Nabi Muhammad mengajari kita tentang itu amanah, belajar membawa amanah dari harta orang lain. Baik, terakhir ini ada yang kelewat, agak mundur sedikit, ada yang terakhir. Tapi ini kalau Al-Amin itu nanti akan berlanjut sampai umur 35. Lanjut 35 itu teman-teman itu ada momentum yang sangat mahal yang antum tahu tentang pembangunan Ka'bah itu. Ka'bah yang rusak kemudian runtuh dibangun ulang, kemudian hampir terjadi pertikaian dan Nabi Muhammad lah yang meletakkan batu Hajar Aswad itu di atas kain yang dipegang oleh kepala suku masing, oleh kepala keluarga. Muhammad SAW orang yang amin, al-amin, yang menjadi solusi buat semua dan menjadi pemersatu dari pertikaian. Itu umur 35. Umur 35 itu sudah bisa jadi pemersatu umat. Umur 35. Gitu ya. Makanya saya bilang, saya ini banyak berharap dari anak muda. Kalau yang tua-tua ini pertikaiannya udah panjang, Pak. Mohon maaf. Berantemnya udah panjang. Sudahlah, yang tua ngasih saran dan bimbingan serta doa pada yang muda-muda. Tapi pemersatu umat ini anak-anak muda ini. Pemersatu umat. Maka saya cuma minta sama orang-orang tua, para bapak ibu yang sudah punya anak, tolong jangan diwariskan pertikaian ini pada anak-anak kita. Itu tok saya pesan. Ya, jangan diwariskan. Jangan bilang kita ini nak dari kelompok ini, jangan. Kita ini manhajnya saya nggak usah. Anda Muslim, belajar Islam dengan lengkap yang baik. Ya. Jangan diwariskan pertikaian ini. Sudah, Pak. Ini gara-gara tadi itu kita berantem semua hari ini. Ya, berantem dan susah duduk bersama-sama. Makanya jangan diwariskan pertikaian itu. Itu bayangkan anak muda 35 tahun Rasul Muhammad SAW sudah menjadi pemersatu umat. Dan mereka sampai sepakat, nih bayangkan. Kan itu di masa itu kan ada tokoh-tokoh senior. Sangat senior loh, bahkan hampir seusia kakek Nabi. Bayangkan. Tapi masyarakat bisa sepakat pada anak muda 35 tahun yaitu Muhammad SAW yang bisa menjadi pemersatu. Penutup yang disampaikan adalah teman-teman, umur 14 tahun itu Nabi Muhammad terjadi perang, namanya perang Fijar. Itu perang antar suku di wilayah Quraisy itu. Tentu nggak enak itu perang gitu. Tapi karena harus perang dan Muhammad diajak sama paman-pamannya untuk perang, maka Nabi Muhammad tuh kerjaannya ngambilin anak panah itu, Pak.
anak panah diambil dikasih ke pamannya, kadang-kadang sekali waktu dia manah sendiri. Jadi itu supaya Nabi Muhammad SAW itu tahu, dan nanti kita juga tahu bahwa Nabi Muhammad tidak suka dengan peperangan. Nabi sukanya perdamaian. Tapi kalau harus perang, maka Nabi Muhammad adalah seorang panglima yang ahli. Gitu ya. Itu muslimin itu gitu aslinya, Pak. Kami nggak suka perang. Itu asli muslimin. Makanya saya tahu muslimin Indonesia itu begitu, karena kita muslim. Makanya kan gitu. Orang Indonesia gitu teman-teman, masya Allah. Ini negeri mayoritas muslim. Mayoritas muslim Indonesia ramah, baik, luar biasa. Karenanya agama lain diizinkan. Ayo silakan duduk, tinggal bersama kami, tinggal di samping rumah saya, tidak ada masalah. Anda mau nyari uang dengan silakan dengan nyaman nyari uang di negeri ini, ya kan? Tapi jangan sekali-kali mengganggu kenyamanan beragama muslimin negeri ini. Anda ganggu, Anda belum pernah dengar takbir Surabaya yang mengusir kompeni Belanda? Kalau Surabaya sudah takbir, Pak, minggir kompeni. Betul gak? Ini karena orang Surabaya belum takbir aja. Coba antum takbir kan itu luar biasa tuh. Loh iya. Udah takbiri sama Bung Tomo apa enggak? Makanya coba kalau para kiai sudah turun mengeluarkan resolusi jihad. Muslim ini, Pak, senang damai. Senang damai. Wallahi senang damai. Nabi kita senang damai. Tapi kalau memang harus berjihad, jangan pernah ganggu muslim, Pak. Gak ada yang bisa menghentikan kekuatan muslimin. Makanya ceroboh saya bilang, ceroboh sekali. Orang-orang non muslim yang tinggal di negeri ini ceroboh sekali kalau mereka bikin gara-gara di negeri ini. Padahal kalau mereka damai-damai saja, mereka makmur kok di dunianya. Ya silakan ayo. Bikin kaya raya, silakan kaya raya. Muslimin negeri baik-baik, Pak. Ceroboh kalau mereka sampai mengganggu kenyamanan muslim, ceroboh sekali. Itu nggak lama lagi mereka akan nyerah dan menyerahkan hartanya sebagai ghanimah. Itulah karena muslim ini, masya Allah, muslim ini damai. Kayak Nabi Muhammad, Nabi begitu perang Fijar, Nabi nggak suka karena kok perang. Udah gitu antar saudara perang, ada yang meninggal. Maka umur 15 tahun, lihat itu 14 tahun. Umur 15 tahun terjadi namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu perjanjian damai. Perjanjian damai di rumahnya Abdullah bin Jada'an, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Jada'an itu adalah tokoh Quraisy yang disegani dan memang orangnya masya Allah baiknya. Abdullah bin Jada'an mengumpulkan orang, dibikinkan pesta, makan-makan. Kemudian setelah itu di situ mereka bersumpah setia untuk bersama-sama, untuk bergabung, untuk bersatu. Tidak boleh lagi ada kezaliman di bumi Mekah ini. Kalau ada yang dizalimi, mari kita bela yang dizalimi itu, kita hentikan orang zalim itu kesepakatannya. Hilful Fudul. Nabi 14-15 mengalami dua hal yang jauh berbeda. Ini perang, ini damai. Apa komentar Nabi? Nabi kalimat kata Nabi, andai aku diundang kembali hari ini, waktu beliau sudah jadi Nabi, beliau katakan, andai hari ini aku diundang lagi untuk acara seperti acara di rumah Abdullah bin Jada'an, pasti saya hadir. Itu saking Nabi senang perdamaian, dan Nabi nggak komentari perang Fijar, terlalu pahit komentari perang itu. Bang, jadi bayangkan umur 14 tahun mengalami pahitnya pertikaian, umur 15 tahun langsung diberi Allah pelajaran, begini loh Muhammad cara mendamaikan umat itu. Umur 15 tahun, Bang. Makanya aneh hari ini SMP SMA baru belajar tawuran. Nabi Muhammad, Nabi kita itu umur 15 belajar mendamaikan orang. Kecuali saya mau berhusnudzon, nggak apa-apa, mungkin kayak Nabi Muhammad, anak muda di Indonesia ini. Habis tawuran besok belajar damai, mungkin ya kan. Tapi kalau nggak damai-damai ya gimana terusan? Ada kali teman-teman dirahmati Allah SWT. Begitu ya, itu belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak awal sebelum beliau menjadi Nabi, dan itu semua cara Allah untuk menyiapkan manusia terbaik ini, untuk menyiapkan Imamul Anbiya wal Mursalin. Itu ringkasannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa kami pelajarannya. Saya kembalikan kepada saya, silakan.